Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin tanggal 28 Juni 2021. Hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-13, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Ireneus, seorang uskup dan martir. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 8, ayat 18 sampai dengan ayat 22. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Saudara-saudari yang terkasih, menjadi murid Yesus merupakan sebuah panggilan. Artinya panggilan adalah Allah sendiri yang memanggil. Maka sifat dari panggilan itu tidaklah mengikat. Tidak semua orang mampu dan sanggup untuk menanggung konsekuensi kemuridan Kristiani. Rahmat baptisan adalah sungguh rahmat panggilan dari Allah sendiri. Bukan karena pertama-tama kemauan sendiri, Allah senantiasa berperan dalam proses itu. Saudara-saudari yang terkasih, merenungkan warta Injil hari ini, menjadi murid Yesus berarti ia harus siap untuk tidak mempunyai jaminan tempat dan kenyamanan yang permanen. Artinya dimanapun dan kapanpun ia dipanggil, seorang Kristiani mempunyai totalitas yang sama. Kepada para murid, Yesus tidak menjanjikan jaminan rumah dan kekayaan. Yesus tidak menjanjikan fasilitas pelayanan yang serba ada. Kepada ahli Taurat yang hendak menjadi muridnya, Yesus dengan tegas mengatakan, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Saudara-saudari yang terkasih, selain totalitas kesiapsediaan, menjadi murid Yesus berarti juga harus siap untuk berhadapan dengan siapapun. Seorang Kristiani juga harus berani menunjukkan kualitas kekristenannya ketika menghadapi situasi seburuk apapun. Orang yang sudah menjadi murid dalam Injil hari ini diajak oleh Yesus untuk berani menghadapi kenyataan yang tidak mudah, tetap mewartakan Injil meski berhadapan dengan kematian. Yesus tidak mengatakan bahwa tidak penting menguburkan orang tua yang sudah mati. Yang hendak disampaikan oleh penginjil Matius adalah bahwa situasi tidak mudah seperti itu menjadi situasi yang akan dihadapi oleh murid-murid Yesus. Berhadapan dengan situasi itu, seorang Kristiani hendaknya tidak terlalu larut dalam duka dan kesedihan. Bagi murid Kristus senantiasa ada harapan kebahagiaan pada waktunya jika yang menjadi utama adalah kerajaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, menjadi murid Kristus bukanlah perkara mudah, namun bukan juga perkara menyedihkan. Harga yang harus dibayar seorang murid Kristus adalah kemartiran. Kemartiran yang dimaksud bukan kemartiran yang menyedihkan, namun kemartiran yang disadari dan diterima dengan sukacita Kristiani. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, aku bersyukur atas rahmat panggilan kemuridan yang aku terima. Teguhkan iman dan harapanku agar aku mampu bertahan setia sebagai murid-Mu.
Ajarilah aku agar aku juga berani untuk semakin menjadi Kristiani dalam hidupku. Tuhan, semoga aku berani menjadi martir dalam kesetiaan menjadi murid-Mu. Tuhan, teguhkan iman dan kesaksianku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.